Nah di sini yang menarik kan bukan karena latar belakang itu aja, tapi semua itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Jadi psikologis sekali. Makanya itu kan harus serius ngarape ya, harus ngerti runtutnya gitu, harus detail. Areanya dari mana diambil, jadi pendekatannya ya pendekatan ansih pondok sudah. Jadi makanya tadi ada nilai-nilai Islami yang kelihatan. Itu kan karya Emilia Sanusa itu juga wartawan TV itu tahun sangat lama. Nah, konflik antar batin inilah yang menjadikan menarik. Intinya karena dendam itu dia terus jadi pengkhianat revolusi tadi. Dendam karena ibunya dipateni si Marioso tadi. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Pertunjukan teater yang diselenggarakan oleh Teding Teater berjudul Fajar Sidik sukses digelar pada Rabu malam, 26 November 2025, di Gedung Oudetrap, Kota Lama Semarang. Pementasan yang memadukan unsur sejarah, spiritualitas, dan drama ini menarik perhatian para penonton yang hadir pada ruang pementasan tersebut. Karya dengan naskah yang ditulis oleh Imo Santosa dan disutradarain Nasrun M. Yunus ini menghadirkan drama realis berlatar pesantren pada masa revolusi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengangkat konflik internal keluarga seorang kiai, pementasan ini menyajikan kisah Ahmad putra sang kiai yang terjebak dendam setelah ibunya tewas dibunuh Marioso, seorang komandan perjuangan. Dendam tersebut mendorong Ahmad melakukan pengkhianatan, termasuk membakar pesantren tempat ia tumbuh. Kamu perlu berdarah, Ahmad. Dan darah itu, darah kawan-kawanku sendiri. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Iya, memang kau tidak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu, Ahmad. Tapi khianatmu, jiwa budakmu yang Ahmad itu tidak boleh kamu lakukan. Kenapa aku tidak boleh membalaskan atas kematian ibuku? Menurut sutradara Nasrun M. Yunus, kekuatan utama teater ini bukan hanya pada latar sejarahnya, tetapi pada kedalaman karakter dan konflik batin yang dibangun secara detail. Semua tokoh punya karakter masing-masing. Ini sangat psikologis, jadi harus digarap serius dan teliti. Ujarnya. Nah di sini yang menarik kan bukan karena latar belakang itu aja, tapi semua itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Jadi psikologis sekali. Makanya itu kan harus serius ngarape ya, harus ngerti runtutnya gitu, harus detail. Areanya dari mana diambil, jadi pendekatannya ya pendekatan ansih pondok sudah. Jadi makanya tadi ada nilai-nilai Islami yang kelihatan. Itu kan karya Emilia Sanusa itu juga wartawan TV itu tahun sangat lama. Nah, konflik antar batin inilah yang menjadikan menarik. Intinya karena dendam itu dia terus jadi pengkhianat revolusi tadi. Dendam karena ibunya dipateni si Marioso tadi. Ia menjelaskan, alasan utama memilih cerita ini adalah keinginannya menegaskan kembali kontribusi pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa lahirnya gerakan 10 November di Surabaya tidak lepas dari peran Kiai Hasyim Asy'ari dan jaringan pesantren kala itu. Proses kemerdekaan itu tidak segampang yang dibayangkan.
Pesantren punya andil besar dalam perjuangan. Dari situ muncul Hizbullah dan berbagai kelompok perjuangan lainnya. Jelasnya, Ini saya itu kan kepingin bahwa bukan soal revolusinya, tapi supaya memahami betul bahwa proses kemerdekaan itu juga ada proses yang tidak segampang itu. Dan ini basis di pesantren itu dulu tuh 10 November itu kan timbul di Surabaya tuh. Itu kan latar belakangnya dari Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu dari sana kita, sehingga menggalakkan supaya ada mengerti. Sejarah ini kan jangan hilang bahwa pesantren itu punya andil besar. Jadi walaupun toh tidak hanya pesantren aja, tapi semuanya itu waktu itu kan masih belum TNI, belum ABRI, masih BKR awalnya. Terus timbul tentara Hizbullah ya. Hizbullah itu yang latar belakang dari pesantren-pesantren itu. Gitu. Terus pecah, terus akhirnya ada yang jadi TI, ada yang masuk, ada yang berontak, ada yang itu. Tapi kita bukan mengambil itunya, tapi mengambil ini. Awal dari perjuangan itu ada yang bahwa sebagian iman itu kan harus berjuang di kemerdekaan itu. pementasan Fajar Siddiq menggunakan gaya realis yang jarang dijumpai di panggung teater Semarang. Ia mengakui tingkat kesulitannya tinggi, terutama dalam menjaga detail psikologis, dialog, hingga gestur aktor agar tetap konsisten. Sejumlah elemen artistik dipadukan untuk membangun atmosfer pesantren pada satu malam penuh mulai badai Isya hingga menjelang fajar. Suara ngaji, lantunan ayat Al-Quran sebelum azan subuh, hingga efek suara jangkrik sengaja ditampilkan untuk menghadirkan nuansa pedesaan yang kuat. Pementasan ini juga memunculkan beragam tanggapan dari penonton yang hadir, salah satunya Neno, pegiat teater dari Tembalang. Ia menilai pertunjukan tersebut membawa kembali atmosfer drama radio era ke-1990. Menurutnya, gaya pementasan yang dihadirkan para seniman senior mengingatkannya pada pengalaman masa kecil saat mendengarkan drama radio tanpa visual. Mungkin ya, saya sebagai pelaku teater juga, saya ikut merayakan lah setelah pandemi akhirnya di Semarang paling tidak muncul kembali pertunjukan yang digagas oleh teman-teman di luar mahasiswa gitu. Itu cukup menggembirakan, artinya kembali bergeliat ya Mas ya. Itu cukup menggembirakan buat saya. Terus kalau mengenai pertunjukannya mungkin aku nggak tahu ya Mas, apakah ini memang betul atau enggak, tapi jadi yang saya rasakan gitu, apa yang saya rasakan, apa yang saya tangkap itu ini saya seperti nostalgia mendengar. Dulu aku kecil suka dengerin drama radio gitu di tahun 90-an gitu, dan aku nggak pernah bisa tahu visualnya kayak apa gitu waktu aku kecil gitu, dan hari ini mungkin jadi kayak nostalgia itu gitu. Oh, mungkin kalau dulu drama radio itu divisualisasikan gitu, mungkin seperti ini gitu, itu sih. Sementara itu, Basuki yang juga menonton pertunjukan tersebut mengapresiasi keseriusan para pekerja teater Semarang yang kembali menghadirkan tontonan teater. Ia juga menilai bahwa antusiasme penonton pada malam itu menunjukkan kerinduan masyarakat terhadap pertunjukan teater berkualitas. Sudah lama di Semarang tidak ada
tontonan teater yang misalnya itu serius ya, dilakukan oleh pekerja teater yang serius. Nah, Banang Surun ini termasuk salah satu teaterwan Semarang yang sangat serius ya, dengan teater yang bergaya realis. Gitu. Nah, teater Fajar Sidik ini membawakan naskah realis dengan pemain-pemain dengan gaya realisme itu sangat mudah dinikmati, gitu kan, mudah dinikmati. Gitu. Dan untuk perkembangan teater Semarang sebenarnya sudah sangat bagus ya, mulai teater remaja atau teater pelajar, juga teater kampus. Gitu. Makanya saya sudah lama nggak nonton teater, malam ini lihat penontonnya sangat banyak, cukup banyak ya itu, dan penonton serius. Gitu. Hampir 1 jam lebih ya, 1 jam seperempat itu nggak ada kegaduhan. Dengan eksekusi dan penyajian yang matang, juga pesan yang relevan, teater Fajar Sidik yang digelar oleh Teding Teater berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi para penikmat seni pertunjukan yang hadir malam itu. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.